Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan film animasi terlaris di dunia yang viral banget di tahun 2025 ini ya. Apalagi kalau bukan Ninja 2 yang film pertamanya udah pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Udah nonton belum? Yang belum nonton bisa ditonton dulu pembahasan kita di channel ini juga. Tapi yang udah nonton dan lupa-lupa inget jalan ceritanya, kita akan review dulu alur cerita Ninja 1 yang bermula pada proses reinkarnasi Mutiara Suci dan Mutiara Iblis Kekacauan yang berasal dari Mutiara Kekacauan. Harusnya Mutiara Suci yang dititipkan kepada Cai Genren akan dilahirkan sebagai putra ketiga Jiling yang merupakan jenderal pembasmi iblis dari gerbang Centa. Namun karena kelicikan saudara seperguruannya Seng Gongbao yang bekerja sama dengan klan Naga Laut yang menyatu dengan putra ketiga Jiling justru Mutiara Iblis. Sementara Mutiara Suci diangkut Seng Gongbao untuk dilahirkan sebagai putra ketiga Raja Naga Laut Utara atuh. Singkat cerita, lahirlah Ninja si Mutiara Iblis di ras manusia, sementara Mutiara Suci justru lahir menjadi Aubing yang merupakan bagian dari ras iblis. Aubing sebenarnya mengemban tugas untuk menyingkirkan Ninja untuk mendapatkan kesempatan menjadi dewa pertama dari ras iblis. Tapi ternyata dalam keberjalanan cerita Ninja justru berteman dengan Aubing, dan ketika Ninja menghadapi hukuman pemusnahan dari surga saat berusia 3 tahun, Aubing justru bergabung dengan Ninja dan menerima hukuman tersebut bersama-sama sampai kedua reinkarnasi Mutiara Kekacauan itu kehilangan tubuh fisik mereka. Penasaran gimana cerita selanjutnya? Nggak usah lama-lama, langsung aja tuh kita terobos. Seperti yang udah kita jelasin di opening yang ya lumayan panjang lah ya, Ninja dan Aubing kehilangan tubuh fisik mereka karena hukuman surga, dan apabila tidak segera mendapatkan tubuh fisik baru, maka jiwa keduanya yang masih tersisa pun akan diikutan menghilang. Karena itulah Genren memutar otak dan akhirnya berpikir untuk menggunakan teratai suci yang selama ini menjadi pelindung Mutiara Kekacauan dalam menciptakan ulang tubuh Ninja dan Aubing. Akhirnya teratai suci pun mekar dengan indah di tengah gerbang Centa sebelum langsung diangkut akar-akarnya oleh warga desa yang akan menjadi bahan utama untuk membentuk tubuh baru duo Mutiara Kekacauan. Ninja dan Aubing sempat agak huwe-huwe nih ketika melihat proses pembuatan pasta teratai yang sangat higienis sampai bercampur bulu kaki dan ingus warga. Namun keduanya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah satu-satunya cara agar mereka berdua bisa mendapatkan tubuh fisik kembali. Akhirul kata, Ninja dan Aubing pun menyatu dengan pasta teratai yang sudah dibuat dengan gotong royong oleh masyarakat desa sebelum menjalani proses terakhir, yaitu pemahatan bentuk oleh Babik Terbang yang memiliki ingatan luar biasa. Benar saja apa yang dikatakan oleh Genren, Babik Terbang memahat tubuh Ninja dan Aubing dengan sangat sempurna. Namun ternyata Ninja dan bapak emaknya malah ingin pahatan yang lebih ganteng. Mengingat wujud aslinya emang kayak bocil kematian yang rese dan ingusan. Namun permintaan keluarga jenderal itu terlalu aneh-aneh sampai akhirnya Babi Terbang pun angkat kaki untuk menurutinya dan meminta Ninja untuk memahat tubuhnya sendiri. Nah, sementara Ninja masih ribet milih-milih skin, Aubing sudah masuk ke dalam Mutiara Suci dan menerima penempaan dari elemen air melalui bantuan Genren. Genren sudah sangat senang mengurus anak soleh dan baik seperti Aubing sebelum menoleh dengan males ketika melihat pahatan tubuh yang dibuat Ninja sangatlah acak-adul, sampai akhirnya memutuskan untuk menggunakan pahatan pertama Babik Terbang dan membuat Genren auto banyak-banyak istighfar dalam hatinya. Sama seperti Aubing, Ninja juga masuk ke dalam Mutiara Suci untuk menerima penempaan dari elemen api dan menyelesaikan pembentukan tubuh baru yang memang akan memakan cukup banyak waktu atuh.
Namun tepat setelah Nija masuk ke dalam teratai, ada laporan kemunculan Shen Gongbao dan membuat Aubing ingin buru-buru keluar dari dalam bola air, namun langsung dilarang oleh Tai Zhenren karena penempaan tubuh baru akan selesai dalam waktu setengah dupa. Karena Zhenren harus mengawasi pembentukan tubuh Nija dan Aubing, Jiling dan Nyonya Yin pun menemui Shen Gongbao sambil bertanya apa yang ingin iblis macan tutul itu lakukan dengan mendatangi gerbang centang seorang diri seperti ini atuh. Namun ternyata Shen Gongbao tidaklah datang sendiri karena telah membawa cakar pembelah langit milik Ratu Naga Laut Barat Aurun dan menggunakan cakar tersebut untuk membuka jalan dari penjara naga ke gerbang centang bagi 4 Raja Naga dan seluruh bawahannya. Seketika situasi di gerbang centang menjadi sangat mencekam ketika lava panas dimuntahkan dari langit yang terbelah disusul dengan pasukan naga laut yang merangsek keluar dari lautan magma yang tampak begitu mengerikan. Hanya dalam beberapa detik yang singkat gerbang centang langsung meledak dalam kekacauan, dan meskipun Jiling serta Nyonya Yin merupakan seorang pemburu iblis yang handal, pasukan gerbang centang lain banyak yang tidak berkutik ketika harus menghadapi iblis dalam jumlah besar seperti ini. Jiling memahami bahwa Shen Gongbao pasti menyerang gerbang centang demi membalaskan dendam Aubing dan buru-buru memberitahukan bahwa Pangeran Naga Laut Timur itu belumlah pindah alam, malah sedang dibuatkan tubuh baru oleh Zhenren. Shen Gongbao melihat tabir pelindung di kejauhan dan langsung mendekati tabir tersebut untuk menemukan muridnya Aubing memang sedang menempa tubuh barunya. Namun dasarnya Shen Gongbao memang Astagfirullahaladzim, karena dia malah ingin memanfaatkan momen itu untuk menghabisi Nija yang juga sedang menempa tubuh baru. Berhubung tidak bisa menghancurkan tabir pelindung seorang diri, Shen Gongbao menggunakan cakar pembelah langit sekali lagi, dan kali ini memanggil 3 Raja Naga untuk membantunya menghabisi Nija. Tapi ternyata ketika 3 Raja Naga menyerang tabir bersama-sama, bukanlah Nija yang terkena dampak dari serangan itu, melainkan Aubing yang akhirnya bisa keluar dari dalam bola air dan langsung pasang badang untuk melindungi Nija maupun Zhenren. Tepat ketika Aubing keluar dari bola air, Aoguang yang merasakan keberadaan anaknya juga ikut keluar dari penjara naga dan langsung panik bukan kepalang melihat anaknya dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Nija yang juga baru keluar dari dalam teratai ikut-ikutan panik melihat tubuh Aubing yang hancur, sementara Zhenren menjelaskan bahwa serangan 3 Raja Naga akan langsung menghancurkan tubuh baru Aubing, dan sekarang dia juga tidak bisa membuat tubuh lain karena kekuatan teratai suci telah terkuras. Nija Auto menjadi gelo menyaksikan temannya terancam kematian sekali lagi, namun Aubing dengan ikhlas menerima nasib tersebut, apalagi dia memang merasa bersalah karena telah menggantikan Nija menjadi mutiara suci. Namun Nija malah menjadi semakin marah ketika mendengar Aubing rela menerima kematian untuknya dan terus meneror Zhenren untuk mencari jalan lain, sampai gurunya itu berkata bahwa satu-satunya cara adalah Nija harus membagi tubuh untuk sementara waktu dengannya. Singkat cerita, masuklah Aubing ke dalam tubuh Nija, namun taktik itu hanya bisa berlangsung dalam 7 hari. Dan untuk benar-benar menyelamatkan Aubing, mereka harus memohon untuk cairan pemulihan di Istana Suyu dan memekarkan teratai suci sekali lagi. Aoguang sudah siap untuk melakukan segala cara demi Aubing, bahkan menerobos Istana Suyu yang seharusnya dijaga dengan sangat ketat oleh murid-murid Sekte Chan. Jiling dan Nyonya Ying menyarankan agar Nija mengikuti ujian untuk menjadi murid Sekte Chan dan memohon cairan pemulihan setelah lolos ujian. Bahkan Shen Gongbao juga menyetujui saran ini karena mereka bisa menggunakan kekuatan mutiara suci Aubing untuk mengelabui para abadi.
Namun Jiling menyarankan agar mereka menjelaskan apa yang terjadi kepada Raja Agung untuk mendapatkan solusi, dan saran itu justru membuat Aoguang marah karena klan naga laut sudah mendapat penindasan dari surga selama ribuan tahun hingga kepercayaan mereka kepada para abadi juga telah hilang. Melihat Aoguang malah mengancam akan menghabisi orang tua dan seluruh penduduk gerbang centang, Nija pun menjadi sangat marah ketika mengatakan bahwa dia pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan Aobing yang merupakan teman pertamanya. Namun apabila Aoguang benar-benar menyakiti orang di gerbang centang, maka Nija juga tidak akan berpikir dua kali untuk menghancurkan istana naga laut. Aoguang merasakan tekanan sekaligus rasa haru yang tidak dapat dijelaskan dalam hatinya sebelum kemudian memerintahkan Senggongbo mengawasi gerbang centang dan tidak membiarkan siapapun kecuali Nija dan Genren untuk meninggalkan tempat ini. Berita keberangkatan Nija menuju istana Suyu menyebar dengan cepat di gerbang centang dan masyarakat langsung berbondong-bondong mengantar kepergiannya yang sekarang dianggap sebagai pahlawan gerbang. Kedua orang tuanya pun ingin menghabiskan waktu sebentar sebelum putra mereka menemui perjalanan yang penuh tantangan. Dan Jiling yang selama pertumbuhan Nija tidak pernah berada di gerbang dengan percaya diri mengajak putranya bermain Jianzi meskipun pada akhirnya berujung pada babak belur. Nija tampak sedih karena kekuatannya yang terlalu barbar sebagai manusia iblis, bahkan bermain dengan orang tuanya pun menjadi sesuatu yang menyulitkan. Meski demikian dia tidak ingin kedua orang tuanya mengetahui kesedihan itu, dan sebelum situasi menjadi semakin canggung, Nija pun memutuskan untuk pergi setelah menolak pelukan perpisahan dari ibunya karena malu dilihat oleh banyak orang. Nyonya Ying tampak begitu cemas karena Nija memang belum pernah berpergian jauh dari centang pas selama 3 tahun umurnya. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai dan sebelum benar-benar sampai di istana Suyu, Genren ingin menguji keterampilan Nija apabila Aobing mengambil alih tubuhnya. Namun proses pengambil alihan tubuh itu malah menjadi sangat kacau karena Aobing tidak memiliki tekad mengambil alih yang cukup kuat untuk bisa mengendalikan tubuh Nija sepenuhnya. Ketika itulah Genren mengingat bahwa mereka bisa menggunakan pil tidur nyenyak untuk membuat kesadaran Nija tertidur sehingga Aobing dapat mengendalikan tubuhnya dengan sempurna. Dan benar saja setelah khobam pil tidur nyenyak sampai hampir overdosis, kesadaran Nija pun menghilang dan Aobing dapat mengambil alih tubuhnya tanpa masalah. Kekuatan Aobing sebagai mutiara suci sama sekali tidak kalah dengan Nija, sehingga Genren pun yakin mereka dapat melewati ujian dengan lancar. Setelah melewati perjalanan beberapa lama, akhirnya Tai, Genren, dan Aobing pun sampai di area Sekte Chan yang kali itu cukup semarak karena bebarengan dengan kepulangan pasukan pemburu iblis pimpinan Diro yang merupakan salah satu murid terbaik Dewa Wuliang. Dewa Wuliang adalah salah satu dari 12 abadi tertinggi yang mendapat kewenangan untuk memimpin istana Suyu sementara waktu sampai Raja Agung keluar dari retreatnya. Ketika sampai di istana Suyu, Dewa Wuliang segera menyambut Genren dengan ramah dan langsung memuji murid yang dia bawa karena tampak begitu tampan, santun, serta dipenuhi kekuatan kebajikan. Namun baru saja dipuji-puji demikian oleh Dewa Wuliang, efek samping pil tidur nyenyak malah menghilang sehingga Nija asli yang sebelumnya tidur kembali mengambil alih tubuhnya dan membuat Dewa Wuliang auto kebingungan karena menyaksikan perubahan kepribadian yang begitu cepat tersebut. Nija semakin membuat kekacauan ketika kebelet pipis setelah bobok ciangnya dan malah berakhir buang air pada penampungan Emban Kunlun yang merupakan cairan langka yang biasa dijadikan minuman suguhan untuk para dewa. Oke, sekarang kita pindah lokasi dulu ke gerbang centang yang saat ini sedang diawasi dan dikendalikan oleh Senggongbo atas perintah Aoguang.
Sen Gongbao sedang nyantui bermain latih-latihan dengan pasukan naga laut yang sebenarnya udah bengek ketika dua pemimpin gerbang centang alias Jiling dan istrinya Nyonya Ying mendekat sebelum kemudian meminta izin untuk keluar karena mereka perlu membeli obat untuk warga gerbang yang terluka. Sen Gongbao dengan tegas menolak permintaan tersebut sesuai perintah Ao Guang, di mana bahkan yaksha air yang sebelumnya ditangkap oleh Jiling pun tidak diizinkan untuk keluar gerbang meskipun bukan merupakan bagian dari ras manusia penghuni gerbang centang. Ketika Jiling dan Sen Gongbao terlibat tawar-menawar inilah, tiba-tiba iblis penjaga gerbang membawa seorang lelaki muda yang katanya menerobos gerbang dan melukai beberapa penjaga sebelum kemudian diketahui bahwa identitas lelaki muda itu adalah adiknya Sen Gongbao yang bernama Sen Xiaobao. Sen Xiaobao dengan antusias menyapa abangnya yang sudah noib ratusan tahun, menceritakan tentang pamor perguruan ayah mereka yang berkembang pesat setelah Sen Gongbao menjadi murid sekte Chan, sebelum kemudian bertanya apa yang dilakukan kakaknya di gerbang centang bersama banyak iblis seperti ini. Ketika Sen Gongbao sangat kebingungan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, Jiling pun menginterupsi percakapan dan berkata bahwa Sen Gongbao bersama dengan klan naga laut telah menyelamatkan gerbang centang dari serangan iblis jahat. Sen Xiaobao sangat bangga mendengar kehebatan dan kebaikan Sen Gongbao, namun kemudian ekspresinya berubah pasrah ketika kakak laki-lakinya meminta untuk pulang lebih dulu dan menunda keinginannya untuk bergabung dengan Suyu. Meskipun kecewa, Sen Xiaobao sama sekali tidak keberatan menunggu lebih lama karena saat ini keberhasilan kakaknya menjadi 12 dewa abadi merupakan hal yang terpenting. Setelah kepulangan Xiaobao, Gongbao berterima kasih atas bantuan Jiling namun tetap menolak permintaan sang jenderal karena membiarkan siapapun keluar adalah sebuah ancaman besar. Jiling tahu bahwa saudara seperguruan Tai Genren itu tidak akan mengizinkannya, toh dia berbohong bukan untuk menyelamatkan Sen Gongbao melainkan menyelamatkan adiknya karena Jiling percaya bahwa satu panutan yang baik dapat mengubah hidup seseorang. Meski demikian, sekarang Gongbao merasa tidak bisa mengabaikan permintaan Jiling begitu saja dan meminta untuk menuliskan daftar obat yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita balik lagi ke ninja yang sudah memulai ujian pertamanya, yaitu menangkap rombongan iblis marmut bandit yang sekarang lagi husyuk menyantap makan siang mereka. Interupsi dari ninja membuat rombongan bandit marmut gunung menjadi sangat marah dan menunjukkan adegan meme viral yang pasti kalian udah pernah ngeliat semua lah ya. Gangguan itu juga membuat bos bandit langsung menghardik tindakan bocil kematian yang kok berani-beraninya menerobos tempat ini atuh. Ninja langsung antusias ketika melihat bos bandit sudah langsung menunjukkan diri dan tanpa pikir panjang segera menelan pil tidur nyenyak agar Ao Bing bisa mengambil alih tubuhnya. Aura ninja langsung berubah 18 derajat setelah 180 derajat setelah Ao Bing mengambil alih tubuhnya, dan hal itu membuat si bos marmut menjadi hingga meminta asistennya untuk melawan ninja lebih dulu. Namun ketika bos marmut ketakutan, tiba-tiba saja Ao Bing malah menghilangkan ninja terbangun lagi, di mana hal ini disinyalir terjadi karena ninja ini sudah mulai resisten dengan efek pil tidur nyenyak. Yang lebih absurd, sebotol penuh pil tidur nyenyak itu kini malah terjatuh ke dalam kuali makanan para marmut dan membuat ninja tidak punya pilihan kecuali memakan seluruh isinya. Untungnya tindakan ini memang benar-benar membuahkan hasil dan ninja yang kesurupan Ao Bing bisa menggeprek bos marmut yang kita panggil aja dia si Bambang ya. Bambang tidak bisa menerima bahwa dirinya kalah dari bocil kematian yang baru saja dihajar oleh asistennya. Namun betapapun Bambang mencoba, dia masih saja digeprek dengan begitu mudah oleh ninja. Melihat Bambang digeprek, muncullah satu lagi petinggi marmut bandit yang kita panggil aja dia Sianto, yang langsung mencalonkan diri untuk memberi ninja pelajaran berhubung saudaranya ini sama sekali tidak berkutik. Nah, apesnya tepat ketika Yanto turun tangan Ao Bing yang enak banget sama makanan para marmut malah memuntahkannya dan membuat pil tidur nyenyak sekali lagi kehilangan efeknya.
Tanpa pil tidur nyenyak, Nija kembali menjadi bulan-bulanan Shianto, sementara Genren pun tidak bisa berbuat apa-apa karena saat ini Diro sedang bersamanya. Nija benar-benar tidak berkutik ketika dihajar ngalor ngidul oleh Yanto, dan tepat ketika Diro berniat untuk menolongnya, tiba-tiba tiba-tiba saja Aubing justru bisa mengendalikan tubuh Nija, di mana hal ini disebabkan karena si empunya tubuh udah bengek duluan efek dihajar oleh Yanto, plus abuk-abuk untahan makanan marmut yang sungguh menggoncang perutnya. Begitu Aubing bangun, Yanto dan Bambang langsung digeprek berjamaah, dan di saat yang sama Diro memerintahkan seluruh pasukan iblis untuk membantu Nija menangkap para bandit. Aubing yang ada di dalam tubuh Nija bertanya kenapa seluruh marmut harus ditangkap atuh, dan Diro menjelaskan bahwa dibanding membiarkan bandit berkeliaran dan merugikan manusia, lebih baik mereka dibawa ke istana Suyu sehingga dapat menerima bimbingan dari Sekte Chan. Setelah menangkap bandit marmut, Nija dan pasukan pemburu iblis pun kembali ke istana Suyu, dan perjalanannya kali ini mengundang atensi banyak orang yang memang sudah penasaran ingin melihat bagaimana penampakan reinkarnasi Mutiara Roh yang juga merupakan adik dari dua murid unggulan Sekte Chan. Sesampainya di istana Suyu, Wuliang sudah menunggu Tai Genren karena hari ini adalah waktu berkumpulnya 12 abadi yang hanya terjadi setiap 10 tahun sekali. Genren jelas tidak berani karena dia belum resmi menjadi 12 abadi, namun Wuliang terus memaksanya karena murid Dewa Agung itu telah membuktikan dirinya dengan membimbing reinkarnasi Mutiara Roh. Tidak menunggu lama setelah Genren menaiki plafon teratainya, 11 abadi lain yang sudah lebih dulu mengemban title dewa juga turut bergabung dengan forum yang kali ini akan dipimpin oleh Wuliang untuk membahas perang deifikasi dengan Sekte Ji. Untuk mempersiapkan perang tersebut, Wuliang telah memurnikan lebih dari 9.000 butir yang dapat dibagikan untuk seluruh murid Sekte Chan, dan membuat abadi lain segera membungkuk untuk berterima kasih kepadanya. Lebih lanjut, Diro meminta izin berbicara di dalam forum dan mulai membahas kekuatan jahat lain yang harus diwaspadai, di mana kekuatan jahat itu tidak lain adalah naga laut yang sampai saat ini masih terkurung di dalam penjara naga. Meskipun Diro mengungkapkan kekhawatirannya pada ras naga laut, apa yang para abadi ketahui adalah ras tersebut sudah tunduk pada peradilan langit dan menerima hukumannya untuk membantu menjaga penjara laut demi menjaga kemaslahatan ras naga. Lebih dari itu, Sekte Chan dikenal sebagai pemelihara kebajikan, dan entah apa yang akan dunia pikirkan tentang mereka apabila menyerang ras naga laut yang sudah menyerah serta menerima hukumannya. Meskipun Diro masih tidak puas, Wuliang memutuskan bahwa mereka harus menghormati pendapat mayoritas dan meminta muridnya untuk tidak berdebat lagi. Nah, karena pembahasan perang sudah selesai, kini giliran abadi Weishu dan abadi Puxian yang mengungkapkan keinginan mereka, yaitu mempertemukan dua kakak ninja yaitu Jinza dan Muja yang sudah berkultivasi jauh dari rumah selama bertahun-tahun untuk bertemu dengan adik bungsu mereka. Keinginan ini langsung diterima oleh Wuliang, sementara ninjanya yang ingin dipertemukan justru menjadi gugup karena khawatir kedua kakaknya akan kecewa memiliki adik yang barbar seperti dirinya. Karena itulah setelah melarikan diri beberapa lama, ninja pun meminta Aubing untuk menemui kedua kakaknya. Setelah bertemu dengan dua kakak ninja, Aubing justru menjadi melankolis dan mulai menceritakan betapa baik dan perhatian dua putra Jiling itu kepada adiknya. Ninja juga ikut-ikutan terharu mendengar kebaikan kakaknya dan jadi teringat betapa orang tuanya juga telah banyak berkorban selama ini. Tidak hanya orang tuanya, ayah Aubing pun rela mengorbankan segalanya demi putranya, dan hal itu membuat Ninja menjadi sedih berpikir bahwa selama ini mereka berdua telah menyusahkan semua orang. Meski demikian, Ninja juga tidak mau menyerah pada takdirnya yang terlahir sebagai iblis dan berambisi untuk merebut tempat di antara para abadi agar keluarga mereka tidak menderita lagi.
Sesuai dengan ambisinya, Ninja pun melanjutkan ujian untuk menjadi murid Sekte Chan, di mana pada ujian kedua ini dia bertugas untuk menangkap rombongan iblis yang dipimpin oleh iblis macan tutul. Kelompok iblis itu tampak sedang berlatih teknik bertarung keabadian ketika Ninja datang dan sempat ingin ikut-ikutan berlatih setelah mendengar kalau pelatihan ini bisa membentuk ulang wajahnya. Namun setelah mendengar omong kosong si instruktur latihan, Ninja pun menjadi bosan dan langsung menelan pil tidur nyenyak agar Aubing menggantikan dirinya untuk menyelesaikan ujian secepat mungkin. Awalnya Aubing memang menunjukkan keterampilannya yang luar biasa sampai bisa menekan Zheng Dao dan yang sebenar-benarnya merupakan bapaknya Shen Gongbao. Namun setelah Shen Gendao mengeluarkan kekuatannya yang asli, Aubing justru menjadi pihak yang balik ditekan. Terutama setelah iblis macan tutul itu membawanya ke dalam air yang menjadi area paling nyaman untuknya bergerak. Di dalam air, Shen Gendao berubah menjadi arus listrik yang melesat ke sana kemari dan gerakan yang hampir tidak bisa diikuti oleh mata itu menyebabkan Aubing tidak memiliki pilihan kecuali membekukan seluruh sungai. Setelah Aubing membekukan seluruh sungai, Shen Gendao juga kehilangan kesempatannya untuk bergerak sesuka hati. Namun hal itu tidak membuat Shen Gendao menyerah karena dia masih memiliki kartu tersembunyi lain ketika merapal mantra pemanggil hujan. Setelah memanggil hujan, keunggulan Zhen Dao kembali sekali lagi dan iblis macan tutul itu segera bergerak dengan kecepatan gak ngotak yang membuat Aubing kesulitan. Namun tepat ketika hampir saja mengalahkan Aubing, Zhen Dao justru melihat bendera Sekte Chan yang dibawa oleh para pemburu iblis dan langsung berhenti setelah mengingat bahwa Sekte Chan adalah tempat putra sulungnya dibimbing menjadi dewa. Ketika Shen Gendao kehilangan fokus, Aubing langsung membekukan tubuhnya sehingga iblis macan tutul itu segera memotong demi menghentikan pembekuan. Aubing langsung kebingungan karena dia sama sekali tidak ingin membunuh Shen Gendao, namun iblis macan tutul itu tidak lagi mempedulikannya dan fokus untuk memberi penghormatan kepada Diro selaku pemimpin iblis sebelum menjelaskan pada semua muridnya bahwa mengikuti para pemburu iblis ke istana Suyu justru akan menguntungkan mereka. Namun ketika Shen Gendao dan murid-muridnya sudah pasrah dan ikhlas dibawa ke Sekte Suyu, tiba-tiba saja Shen Xiaobao yang baru saja kembali dari gerbang centang menjadi emosi setengah mati melihat ayahnya dilukai bahkan dipotong separuh tangannya oleh orang-orang entah siapa ini. Akhirnya Shen Xiaobao pun menjadi gelap mata dan mulai menyerang para pemburu iblis tanpa menghiraukan Shen Gendao yang terus memintanya untuk berhenti. Karena tidak mau iblis barbar ini terus menyakiti pasukan pemburu iblis, Diro pun turun tangan untuk melumpuhkan Xiaobao dengan panah rusaknya dan membuat Shen Gendao langsung melompat ke depan Xiaobao untuk melindungi putranya. Shen Gendao mulai memahami bahwa Diro sepertinya tidak akan membiarkan Xiaobao hidup dan akhirnya memutuskan untuk membawa putranya pergi. Sesuai dugaan, Diro sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi bapak anak macan tutul itu untuk pergi dan menembakkan lebih banyak panah rusa untuk menutup jalur pelarian mereka berdua. Shen Gendao yang sudah terluka parah meraung pada Xiaobao ketika memintanya untuk pergi secepat mungkin. Dan Xiaobao yang merasa tidak berdaya juga tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti perintah ayahnya. Meskipun setiap langkah yang dia ambil untuk melarikan diri sendiri terasa begitu pedih dan menyakitkan. Diro masih saja ingin memburu Xiaobao sebelum kemudian Aubing berdiri di hadapannya dan memintanya untuk tidak bersikap berlebihan karena iblis macan tutul itu hanya ingin menyelamatkan ayahnya.
Karena Nija sudah sampai ikut campur untuk menghentikan tindakannya, Diro pun tidak mau berkeras kepala dan akhirnya kembali ke Istana Suyu dengan iblis-iblis yang berhasil mereka tangkap. Sementara itu, di gerbang centang, Jiling merasa sangat berterima kasih kepada Seng Gongbao karena berkat kebaikan hati guru Aubing mencarikan bahan-bahan obat, mereka bisa menyelamatkan warga kota yang terluka. Akhirnya Jiling dan Nyonya Ying pun mengundang Seng Gongbao untuk makan bersama dan sempat terlibat perdebatan tentang jalan kultivasi sebelum kemudian dikejutkan dengan kedatangan Xiao Bao yang terluka parah. Oke, sekarang kita balik lagi ke Istana Suyu di mana Nija telah menyelesaikan ujian keduanya dan mempersilahkan untuk istirahat lebih dulu sebelum memulai ujian ketiga. Nija tidak mau membuang banyak waktu dan meminta Diro untuk segera melanjutkan ujian ketika tiba-tiba saja dua penjaga gerbang centang datang tergopoh-gopoh ke Istana Suyu dan mengabarkan bahwa telah terjadi sesuatu dengan gerbang centang. Nija tidak tahu apa yang terjadi ketika dia kembali ke gerbang centang hanya untuk menemukan kampung halamannya itu telah hancur lebur dan habis terbakar menjadi lautan abu. Wuliang juga keluar dari pertapaannya untuk melihat apa yang terjadi sebelum akhirnya menemukan sebuah jejak cakar naga yang tertinggal di antara reruntuhan gerbang centang. Nija tidak dapat menahan kemarahannya ketika langsung melesat ke Gunung Tengkorak untuk menyelesaikan ujian sehingga dia juga bisa segera pergi ke Laut Timur untuk membalaskan dendam. Sementara Wuliang langsung mengambil keputusan untuk turut melaksanakan eksekusi demi memberikan hukuman atas tindakan keji ini. Aubing yang melihat Nija dikuasai oleh amarah meminta temannya untuk tenang dan berkata dia akan berbicara kepada ayah dan gurunya tentang apa yang terjadi. Namun Nija menjadi semakin marah ketika berkata bahwa omongan Aubing tidak akan menghidupkan kembali orang tuanya. Nija tidak mau berbicara lebih banyak lagi ketika melanjutkan perjalanan ke Gunung Tengkorak dan akhirnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan ujian ketiga. 这我来了！你疯了！ Bahkan Nija sudah tidak peduli lagi ketika Diro mengungkapkan kebingungan karena mutiara suci yang seharusnya memiliki elemen es tiba-tiba mengeluarkan kekuatan api sehingga Tai Genren pun langsung menjelaskan bahwa muridnya memang menguasai dua elemen. Singkat cerita, Nija pun kembali ke Istana Suyu untuk menerima pengangkatan dari Wuliang menjadi murid Sekte Chan. Namun reinkarnasi mutiara iblis itu sama sekali tidak terpengaruh dan hanya fokus meminta cairan pemulihan demi memenuhi janjinya kepada Aubing. Setelah mengangkat Nija sebagai murid sekte, Wuliang pun mengeluarkan kuali Tian Yuan sebagai pusaka tertinggi sekte dan mengumumkan bahwa hari ini dia akan memimpin pemburu iblis secara pribadi untuk menghukum bangsa naga. 但山高路远，苍穹间，玉虚宫已派出，难以赶来。 Wuliang juga meminta Nija untuk bertarung bersamanya. Namun Nija meminta kesempatan untuk kembali ke gerbang centang lebih dulu karena dia masih harus memenuhi janji untuk membangkitkan tubuh baru Aubing. Aubing memohon agar Nija mau menunggu sampai tubuh barunya terbentuk. Namun reinkarnasi mutiara iblis itu dengan tegas mengatakan bahwa kehadiran Aubing akan menjadi lebih sulit karena dia berniat menghancurkan bangsa naga. Aubing sempat ingin mengejar Nija, namun Genren segera menghentikannya karena sudah berjanji pada muridnya untuk menyelamatkan pemuda itu. Sementara Aubing masih berjibaku membebaskan diri dari Genren, rombongan Wuliang dan para pemburu iblis telah sampai di Istana Laut, tempat penjara monster laut berada sebelum menghardik tindakan ras naga yang sudah keterlaluan. Aubing awalnya mengira bahwa Sekte Chan sudah mengetahui rahasia ras naga yang mencuri mutiara suci, namun emosinya memuncak ketika mendengar bahwa alasan Wuliang pergi kemari adalah karena gerbang centang dihancurkan oleh ras naga. Langsung bertanya tiga raja naga lain tentang apa yang sebenarnya telah mereka lakukan tanpa sepengetahuannya.
Namun Aurun tampak sama sekali tidak merasa bersalah ketika berkata bahwa mereka hanya menuruti perintah Shen Gongbao dan membuat Ao Guang untuk semakin marah, berpikir iblis gagap itulah yang telah mengacaukan segalanya. Sayangnya sekarang Ao Guang juga tidak bisa berpikir terlalu lama karena pasukan pemburu iblis sudah bersiap menyerang istana laut, dan karena dorongan dari bangsa naga lain, Ao Bing pun terpaksa meninggalkan segel penindas untuk sementara demi menghadapi serangan para pemburu iblis. Karena Ao Guang sebagai naga terkuat keluar, para monster laut yang sudah rindu kebebasan pun langsung memberontak dan membuat naga lain yang bertugas menjaga segel menjadi kesulitan. Para naga melakukan segala hal yang mereka bisa untuk meredam upaya monster laut mencabut segel penindas, sementara Ao Guang di luar harus berhadapan dengan Diro dan Krana yang pasang badan demi memberikan kesempatan bagi Wuliang untuk membuka kuali Tian Yuan. Sayangnya Diro dan Krana masih bukanlah tandingan yang sepadan untuk Ao Guang, dan Raja Naga Laut Timur itu masih bisa meloloskan serangan ke arah Wuliang yang khusyuk membaca mantra. Tepat ketika serangan itu hampir mengenai Wuliang, Nija melesat dari kejauhan dan langsung mengajak bapaknya Ao Bing itu untuk baku hantam dengan marah. Berkat waktu yang dibeli oleh Nija, Wuliang pun berhasil memanggil wujud asli kuali Tian Yuan dan langsung mengurung seisi istana laut ke dalamnya. Ao Guang yang masih baku hantam dengan Nija juga tidak bisa berbuat apapun, malah mulai mengkhawatirkan teman putranya itu karena terlalu memaksakan tubuhnya yang baru terbentuk sampai hampir hancur begini. Sayangnya Nija sudah tidak peduli bahkan jika dia harus mati, selama dia bisa membawa serta Ao Guang untuk mati bersamanya. Baru setelah Ao Guang masuk ke dalam kuali, Wuliang pun melakukan langkah terakhir untuk mengaktifkan kuali Tian Yuan dan membuat seluruh monster laut serta para naga terpanggang hidup-hidup di dalam sana. Ketika Nija merasa tidak memiliki semangat hidup lagi meskipun telah berhasil membalas dendam kepada Ao Guang, tanpa diduga tiba-tiba saja bayangan Jiling dan Nyonya Ying muncul dari kejauhan dan membuat Nija mulai berpikir bahwa dia sedang bermimpi sampai akhirnya sadar kalau kedua orang tuanya memang belum pindah alam. Nija auto menangis meraung-raung memahami bahwa dua orang paling berharga dalam hidupnya itu masih hidup. Namun sebelum puas menangis, Nija sudah dibuat terbagung-bagung setelah mendengar bahwa bukan bangsa naga yang menjadi dalang di balik kehancuran gerbang Centa. Dan boom, sebuah fakta membagongkan sekaligus mengerikan seketika terbongkar ketika Jiling mengungkapkan bahwa sosok yang bertanggung jawab atas kehancuran gerbang Centang sebenarnya adalah Dewa Abadi Wuliang. Sekarang kita flashback dulu ke momen kematian Xiao Bao yang membuat Shen Gongbao sangat terpukul, di mana beberapa saat setelahnya tiba-tiba saja muncul seekor naga kayu aneh yang menyerang gerbang Centang, meskipun pada akhirnya serangan itu berhasil digagalkan oleh 3 Raja Naga. Shen Gongbao yang mengetahui bahwa Wuliang merupakan pelaku serangan langsung paham bahwa salah satu dari 12 dewa abadi itu sedang berencana menjebak ras naga dengan menuduh mereka menghancurkan gerbang Centa. Namun baru saja Wuliang mengakui niat busuknya, 3 Raja Naga justru mendekat ke arah sang abadi ketika menawarkan kerjasama, di mana mereka bersedia mematuhi apapun perintah Wuliang selama Dewa Abadi itu melepaskan rantai penjinak laut. Yang lebih bagong lagi, ketiga Raja Naga itu tanpa ragu sedikit pun sukarela menerima kutukan Wuliang di tubuh mereka, dan Shen Gongbao pun langsung sadar bahwa mereka tidak akan bisa selamat dari malapetaka ini. Sesuai janjinya, Wuliang melepaskan 3 Raja Naga dari rantai penjinak laut, dan hal pertama yang dilakukan para pengkhianat ras naga itu adalah menghancurkan gerbang Centa.
Gerbang centang luluh lantah dalam sekejap dan rencana besar Wuliang untuk memfitnah ras naga pun berjalan dengan sangat lancar. Karena tidak bisa melawan penindasan ini sendirian, Shen Gongbao pun membuat rencana dengan meminjam kekuatan yaksha laut untuk mengubah orang tua ninja menjadi batu. Kemudian mencari waktu yang tepat untuk membangkitkan mereka berdua agar bisa mengungkap kejahatan Wuliang. Shen Gongbao sendiri sudah tidak peduli pada hidup dan keselamatannya karena keluarga yang begitu dia kasihi juga telah direnggut oleh surga. Di sini Jiling juga mengungkapkan bahwa pemahaman bahwa para iblis yang ditangkap akan dibina di Istana Suyu merupakan sebuah kebohongan karena faktanya mereka semua telah dimurnikan menjadi pil abadi oleh Wuliang untuk memperkuat Sekte Chan. Jiling, Nyonya Ying, bahkan Tai Genren meraung kecewa ketika menjelaskan semua trik licik dan kejahatan Wuliang sebelum meminta pada pasukan pemburu iblis agar membawa Dewa Abadi itu kembali ke Istana Suyu untuk mendapatkan pengadilan dari Raja Agung. Namun ternyata seluruh pasukan iblis justru sangat setia terhadap Wuliang karena selama ini mereka didoktrin untuk tidak pernah menghasihi bangsa iblis. Ninja tampak begitu tergoncang setelah mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi antara gerbang centang, ras naga, dan Wuliang. Sekaligus merasa sangat bersalah karena sudah mencurigai Ao Guang meskipun Ao Bing telah memohon kesempatan untuk berbicara pada ayahnya. Meskipun demikian, Ao Bing juga sama sekali tidak menyalahkan ninja karena mereka tidak salah lagi merupakan korban dari kebejatan Wuliang. Karena itulah dibanding berseteru dengan ninja, Ao Bing fokus untuk mencari cara agar ras naga dibebaskan dan bersama dengan ninja mulai bertarung sengit melawan dua murid utama Wuliang. Sementara Ao Bing dan ninja bertarung melawan murid-murid Wuliang, tiga Raja Naga yang mendapatkan sinyal dari Wuliang langsung merobek ruang di dalam penjara naga yang sudah terkunci dalam kuali Tianyuan dan OTW lari untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Guang benar-benar tidak habis pikir dengan keegoisan tiga saudaranya karena 1000 tahun yang dia dengan terpaksa menyetujui penyerahan diri pada pengadilan langit, di mana hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah demi menyelamatkan ras laut. Namun sekarang demi keselamatan diri mereka sendiri, tiga Raja Naga itu telah menjual seluruh rakyatnya dan tanpa belas kasihan membiarkan mereka dimurnikan menjadi pil keabadian oleh Wuliang. Ao Bing masih sangat terkejut ketika melihat tiga Raja Naga keluar seolah masih tidak percaya bahwa tiga naga yang dia anggap sebagai om dan tante benar-benar telah mengkhianati bangsa mereka. Namun kenyataan telah ada di depan mata dan sekarang Ao Bing tidak memiliki pilihan kecuali melawan bangsanya sendiri. Ao Bing bertugas melawan Raja Naga Laut Utara Ao Sun, sementara ninja akan melawan Raja Naga Laut Selatan Ao Qin. Meskipun lawan mereka adalah naga-naga terkuat, ninja dan Ao Bing sebagai reinkarnasi mutiara kekacauan masih mampu memberikan perlawanan sebelum akhirnya mereka melawan Auron yang merupakan naga terkuat kedua di seluruh dunia. Harus diakui bahwa dengan kekuatan tiga Raja Naga yang bergabung memang menjadi kesulitan yang cukup besar untuk dihadapi bahkan oleh ninja dan Ao Bing bersama-sama. Namun Tai Genren pun tidak bisa berbuat banyak karena Krena terus menghalanginya untuk membantu dua reinkarnasi mutiara kekacauan tersebut. Jiling dan Nyonya Ying juga terjebak oleh Diro sehingga ninja dan Ao Bing benar-benar harus melawan tiga Raja Naga dengan kekuatan mereka sendiri. Karena merasa tidak akan bisa mengalahkan tiga Raja Naga melalui baku hantam langsung, ninja pun mulai memutar otak sebelum kemudian mengajak Ao Bing untuk melawan mereka bertiga dengan sedikit trik. Ketika itulah ninja dan Ao Bing melepaskan kekuatan elemen mereka bersamaan dan ketika elemen api bertemu dengan elemen air maka keduanya akan membentuk kabut yang menutupi hampir seluruh permukaan kuali Tianyuan.
para Raja Naga mulai mempersiapkan diri untuk menerima serangan dadakan dari Ninja dan Aobing. Namun mereka tidak tahu rencana asli Ninja adalah menggunakan sihir transformasi untuk mengelabui Aokin yang memang terlihat paling blow on dibanding Raja Naga lainnya. Dan benar saja sihir transformasi Ninja berhasil membuat Aokin kebingungan dan akhirnya justru menyerang saudaranya sendiri. Wuli yang telah selesai mengaktifkan kuali Yan Yuan dan sekarang sedang mulai memurnikan seluruh makhluk yang ada di dalamnya menjadi pil keabadian. Setelah selesai urusan dengan monster laut dan para naga, sekarang Wuliang juga merapal sihir penusuk hati kepada Ninja dan Aobing hingga membuat dua reinkarnasi mutiara kekacauan itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak cukup dengan Ninja dan Aobing, Wuliang juga menangkap Tai Genren, Jiling, dan Nyonya Ying sebelum kemudian melemparkan mereka semua kecuali Tai Genren ke dalam kuali Yuan Tian. Aoguang buru-buru menyelamatkan semua orang dengan antusias setelah melihat bahwa putra kesayangannya ternyata masih hidup sampai sekarang. Raja Naga Laut Timur itu juga tidak menunjukkan emosi apapun ketika mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi karena dia sadar bahwa saat ini mereka memang ditakdirkan untuk mati. Dan oleh karena itulah, demi menanggung emosi seluruh makhluk laut, dia mempersilahkan siapapun yang ingin balas dendam untuk menyerangnya. Namun para monster laut juga sadar bahwa balas dendam sekarang tidak ada gunanya dan mereka mulai pasrah ketika malah akhirnya saling barter anggota tubuh yang matang untuk mukbang beramai-ramai. Namun ketika menyaksikan rekan-rekan mereka mulai berubah menjadi pil abadi, para monster laut pun menjadi ketakutan dan berharap bisa mengeluarkan dari kuali mengerikan ini. Melihat monster laut mulai panik, Aoguang pun meminta semua orang untuk tenang dan fokus mengumpulkan kekuatan di tubuh mereka untuk menahan pemunihan sampai kutukan kuali Qian Yuan ini berakhir. Sayangnya bahkan Aobing belum tentu bisa menahan pemunihan sampai selesai, apalagi manusia-manusia panas seperti Nyonya Ying yang mulai kehabisan tenaga. Meskipun semua orang mulai bengek karena panasnya kuali Qian Yuan, anehnya Ninja sama sekali tidak bergeming dan hal itu kemungkinan besar disebabkan karena api bola iblis dan api sejati Samadhi yang memanaskan kuali Qian Yuan berasal dari akar yang sama. 老夫疏忽了，不错。 Pernyataan Di itu divalidasi oleh Wuliang yang memang sudah menyadari bahwa memang tidak akan mudah menghabisi mutiara iblis dan karena itu juga Raja Agung sampai harus menggunakan petir langit untuk memusnahkannya. Karena api sejati Samadhi tidak dapat menghabisi Ninja, Wuliang pun mencari cara lain, yaitu menawarkan Ninja pil pelupa segalanya dan berjanji akan membebaskan kedua orang tuanya apabila pemuda kecil itu mau menerima tawarannya. Namun tawaran itu malah langsung ditolak oleh Nyonya Ying yang langsung memaki Wuliang sebagai dewa gadungan karena berani mengancam seorang anak menggunakan orang tuanya. Karena tidak berhasil mengeksekusi rencananya, Wuliang pun pergi dengan marah. Toh dia yakin bahwa hanya masalah waktu saja sampai mutiara iblis yang terkutuk itu dihancurkan oleh semesta. Ninja hanya bisa menangis pedih ketika bahkan nyawanya pun tidak bisa dikorbankan untuk selamatkan orang lain. Namun Nyonya Ying buru-buru memeluknya seolah mengatakan bahwa semua ini bukanlah kesalahan putranya yang berharga. Nyonya Ying sama sekali tidak peduli pada sihir penusuk hati yang kini juga menusuk tubuhnya karena dia merasa bahwa ini merupakan kali terakhir dia bisa memeluk Ninja. Ninja tidak dapat menahan air mata yang mengalir deras menuruni wajahnya ketika mulai mengingat betapa ibunya adalah sosok yang tidak pernah meninggalkan sisinya sejak terlahir di dunia. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia telah melahirkan reinkarnasi iblis, ibunya masih terus menghujaninya dengan kasih sayang tak terhingga dan terus meyakinkan dirinya bahwa dia bukanlah sebuah kesalahan, melainkan berkat luar biasa yang hadir di dalam kehidupan orang tuanya. Ibunya tidak pernah menganggap dirinya sebagai mutiara iblis, tapi seorang putra kebanggaan yang dia sayangi sepenuh hatinya.
Nija sangat menyesal ketika sangat terlambat dalam menyadari bahwa dia terus menyesali kehidupan padahal telah mendapatkan keistimewaan terbesar dalam dilahirkan oleh wanita hebat seperti ibunya. Penyesalan itu menggerogoti hatinya hingga tangisnya pecah menggema pilu di seantero kuali, seolah setiap isak adalah permohonan maaf yang takkan pernah cukup untuk menggantikan keselamatan orang tuanya. Namun sekali lagi Nyonya Ying meminta putranya untuk berhenti merasa bersalah karena waktu-waktu yang dia habiskan bersama Nija adalah momen terindah dalam kehidupannya. Dan entah itu dewa abadi, mutiara suci, ataupun mutiara iblis, satu hal tak pernah berubah adalah cintanya sebagai seorang ibu yang akan selalu memeluk Nija sebagai putranya, kini, nanti, dan selamanya. Akhirnya seluruh esensi kehidupan Nyonya Ying pun telah habis dan Nija hanya bisa menangis terseduh-seduh ketika melihat ibunya dimurnikan di depan mata tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun kematian ibunya telah membuat Nija kehilangan akal dan kesadaran hingga meraup marah dan memaksakan tubuhnya untuk meledakkan kekuatan api yang jelas langsung membuatnya dihancurkan oleh sihir penusuk jantung. Jantung Jiling seperti diruntuhkan ketika melihat tubuh putranya hancur. Namun ketika semua orang hanya bisa terbagong-bagong itulah tiba-tiba saja kobaran api yang lebih padat muncul dan Aoguang langsung paham bahwa api sejati Samadhi telah terbentuk ulang tubuh Nija. Begitu tubuhnya pulih, hal pertama yang dilakukan Nija adalah menghancurkan sihir penusuk jantung di tubuh Aobing karena dia ingin meminta bantuan pemuda itu untuk bersama-sama menghancurkan Tungku. Ketika merasakan Nija dan Aobing mulai menyerap energi Tungku Tian Yuan dan menghancurkannya dari dalam, Wu Liang langsung mengambil tindakan dengan menanamkan akar abadi dan memerintahkan pasukan pemburu iblis untuk menekan akar bersama-sama. Nija dan Aobing merasa tutup Tungku Tian Yuan ini menjadi jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Namun kemudian ras naga dan seluruh monster laut menyumbangkan kekuatan mereka sehingga bersama-sama berhasil menghancurkan kuali Tian Yuan sampai menjadi kepingan yang menyebar ke segala arah. Wu Liang hanya bisa meratapi kehancuran Tungku Tian Yuan yang merupakan harta karun tertinggi Sekte Chan dengan sedih. Namun kesedihan itu berubah menjadi kemarahan ketika Wu Liang meraup dan mulai menunjukkan wujud aslinya sebagai seorang iblis. Wujudnya segera berubah menjadi sangat mengerikan ketika Wu Liang memerintahkan seluruh pemburu iblis untuk menghabisi semua iblis tanpa terkecuali. Tanpa bisa dicegah, peperangan besar pun pecah dan menunjukkan pemandangan dua gelombang beda warna yang saling butuh-butuhkan satu sama lain. Aoguang juga ikut turun tangan dalam pertempuran ini dan setelah bertarung dengan dua tangan kanan Wu Liang, Raja Naga Laut itu juga menyadari bahwa baik Diro dan Krana merupakan iblis yang menyamar. Setelah masing-masing orang telah menemukan musuh mereka masing-masing, Wu Liang juga mencari orang yang paling menguji kesabarannya, siapa lagi kalau bukan Nija yang sedang kongko bersama Aobing setelah menghancurkan kuali Tian Yuan kesayangannya. Akhirnya Wu Liang pun melahap dua reinkarnasi mutiara kekacauan itu ke dalam kekuatan iblis akarnya dan sempat menelan keduanya dalam lautan akar tanpa akhir yang memang berhasil membuat keduanya tidak bisa bergerak sama sekali. Namun ketika Wu Liang sudah merasa sangat puas berpikir telah berhasil mengalahkan dua karakter utama kita ini, tapi tiba-tiba
Tiba-tiba saja baik Ninja dan Aubing mengeluarkan kekuatan sejati duo mutiara kekacauan dan meledakkan penjara akar Wuliang dengan begitu kejam. Tanpa banyak babi bu, Ninja langsung mengepalkan tangannya dan melayangkan pukulan puluhan yang membuat Wuliang babak belur di sekujur tubuhnya. Memahami kekuatan mutiara kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan, Wuliang pun mulai memutar otak dengan mengajak dua mutiara kekacauan bernegosiasi dan memberikan mereka kesempatan untuk menjadi abadi di Sekte Chan. Namun baik Ninja dan Aubing sudah enak dengan tetek bengek keabadian, di mana mereka sudah bertekad kalau satu-satunya jalan mempertahankan diri di tengah dunia yang kejam adalah mengikuti iblis seperti Wuliang, maka mereka pasti akan membalikan dunia dan memahat jalan mereka sendiri. Setelah digeprek sedemikian rupa oleh Ninja dan Aubing, Wuliang pun memutuskan untuk menarik mundur pasukan pemburu iblis dan hal itu membuat seluruh monster laut serta ras naga bersorak girang merayakan kemenangan besar mereka dalam melawan penindasan surga. Membicarakan tentang surga, Aoguang yakin bahwa Wuliang tidak akan menyerang dengan mudah dan pasti akan memulai pertikaian lagi dengan iblis yang tidak pernah sejalan dengan dewa. Meski demikian, Ninja berpikir untuk berhenti memikirkan jalan dewa maupun jalan iblis dan ingin mencoba mendobrak kekejaman yang berkedok keabadian itu dengan takdir yang akan dia ukir sendiri. Harus diakui, Aoguang bahwa pemikiran mutiara iblis itu cukup menakjubkan, namun dia tidak memiliki banyak tenaga dan waktu untuk membantu Ninja mewujudkan keinginannya. Meski demikian, Raja Naga Laut Timur itu menyadari bahwa putranya memiliki visi yang sama dengan Ninja, dan karena itulah Aoguang tidak mau membatasi keinginan Aubing lagi dan meminta putra bungsunya itu untuk mengikuti kata hatinya. Aubing menunjukkan ekspresi haru ketika memeluk Aoguang erat-erat sebelum kemudian bergerak mengikuti kata hati seperti yang ayahnya minta. Dan suara hati itu membawanya kembali kepada Ninja untuk menapiki jalan panjang yang terjal dan menantang langit serta meruntuhkan hukum surga dan menggoncang batas kejam yang selama ini membatasi dunia mereka. Edian, pantas lah ya kalau jadi film animasi paling laris di dunia saat ini. Alurnya kece, grafiknya GG, dan karakternya juga OP. Banyak juga nih nilai-nilai moral penting tentang sesuatu yang dipandang buruk tidak selalu jahat dan sesuatu yang dipuja mengagungkan kebaikan gitu ya guys ya. Kayak yang joget-joget nggak taunya malah ngerusakin gitu ya. Kira-kira kayak gimana nih kelanjutan petualangan Ninja dan Aubing untuk membongkar kebobrokan dunia abadi yang dipenuhi tipu muslihat ini? Ya harapannya semoga Ninja 3 bisa BRB tayang deh ya, biar kita bisa ngelihat Wuliang digeprek dan mendapat hukuman atas kejahatannya. Kalau gitu video kali ini cukup sekian. Rama di sini udah sejam nih cuap-cuap sampai aduh. Bye-bye lah pokoknya.